kita kembali berdua menjumpai Anda di The Rooftop. Ntar lu pusing lagi. Kan lu tadi cerita-cerita soal pernikahan, ntar malah bikin makin pusing lo. Di sini mulut gua. Pernikahan tuh gak gampang, Gilang. Iya gue tahu, makanya gue tadi, nih pemirsa, tadi aku tuh nanya, karena kan aku sebentar lagi insya Allah mau menikah. Aku banyak sharing-sharing sama Ayu Dewi mengenai pernikahan itu seperti apa. Karena banyak kasus yang terjadi setelah menikah, banyak juga public figure yang bercerai. Ada ketakutan sebenarnya dalam diri saya, begitu. So, no problem. Asal lo menemukan orang yang bisa mengisi kekosongan hidup lo. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah perjalanan panjang. Kalau menurut aku ya, sebagai ibu-ibu paling montok di RT 3 RW 5. Yang anggota kepala keluarga cuma 2. Itu butuh pengorbanan, tapi kita nggak bisa bilang pengorbanan. Kita kadang-kadang harus melihat itu sebagai suatu perjalanan yang penuh dengan kegembiraan dan kadang-kadang ada juga jeglongannya. Jeglongan itu maksudnya hambatan, rintangan. Kalau dibilang rintangan nanti takutnya jadi drop, jadi itu ujian. Oke, karena ada data juga yuk sebelumnya. Karena ada data bahwa di Indonesia itu terjadi 40 perceraian setiap jamnya. Jadi setiap kita lagi ngobrol ada yang cerai, setiap ngobrol ada yang ketok palu gitu. Katanya begitu. Enggak, gini, kalau menurut aku ya, mungkin yang namanya hidup di perkotaan apalagi banyak tekanan sosial. Satu, kalau orang, apalagi perempuan kadang-kadang udah ngerasa mampu, mampu secara finansial maupun psikologis. Jadi dia ngerasa, oh ya udah, kalau menyinggung harga diri aku ya udah kita cerai aja, oke. Iya itu dia. Padahal orang-orang zaman dulu, emak-emak kita, nenek-nenek kita, uyut-uyut kita tuh ya, sabar. Soalnya ada juga data yang mengatakan di tahun 2009 itu pernikahan itu terjadi di 2 juta, sekitar 2 juta. Cerai itu ada 200.000. Tahun 2010 ada 2 juta orang juga yang menikah dan yang cerai sekitar dalam kisaran 200.000. Tapi di tahun 2012, di tahun 2013 ada pernikahan 2.218.130 kejadian dan cerainya itu 324.527 kejadian. Ntar gue mau nanya, lo magang di KUA ya? Tahu banget hal-hal begitu. Kan gue baca di situ. Itu adalah hasil riset. Maksudnya berarti perceraian ini sekarang seperti seolah-olah menjadi hal yang lumrah gitu loh. Dan gampang, berantem dikit, cerai ngomongnya Iya. gitu. Tapi gini deh, lo perlu pandangan-pandangan lain nggak buat orang-orang biar lo tuh tambah yakin mengenai menikah? Mungkin sih kayaknya gue perlu sih biar gue semakin yakin. Mungkin pemirsa yang ada di rumah yang pengen menikah juga biar yakin sama kayak gue. Waalaikumsalam. Kristi. Iya. Apa kabar? Makasih loh tumben main ke kafe kita. Iya. Senang banget, Umi Silakan, silakan, Pipih, silakan. apa kabar? Bukan, Salah. bukan Umi Pipih. Salah. Bukan. Kristi Tagor. Nah, Ya Allah baru ketemu sekali soalnya cantik banget. Kristi Tagor sama Ayu Siomai. Iya. Enak banget sama gue. Kristi Iya. lagi iseng main ke kafe kita. Iya. Ya ampun, ya udah kalau gitu duduk-duduk. Tepuk tangan dong buat Kristi. Ini kita lagi ngomongin soal pernikahan soalnya. Makanya ketika melihat kamu sendiri ya wajar kalau orang beranggapan bahwa kamu sudah sendiri. Benar gak sih? Belum sih, kalau untuk putusannya belum. Resminya Resminya belum. Tapi kalau misalnya resminya belum, udah ditalak belum? Mohon maaf nih nanya. Karena kan kalau secara Islam, talak itu ada 3 kan ya. Talak 1, talak 2, talak 3. Nah, itu udah ada di situ belum prosesnya? Belum sampai situ. Oh. Belum sampai ke sana. Belum sampai situ. Mudah-mudahan sih tanggal 24 nanti itu insya Allah putusan. Mudah-mudahan jadi selesai gitu insya Allah. Kristi, kemarin waktu kita terakhir ketemu masih sama, nggak apa-apa ya nyebut nama ya, Stuart, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Masih ketemu sama Stuart, terus di sana Stuart dan juga Risti bilang ke gua, yuk katanya menikah aja, menikah itu ibadah, menikah itu bla 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 bla. Kemudian akhirnya terdengar kabar bisa dibilang tidak sedap, yang memutuskan akhirnya kalian harus berpisah. Sebenarnya kenapa sih gitu, maksudnya ketika dulu... Kepo ya, kayak ibu komplek ya? Nggak maksudnya... Kamu ibu komplek bukan? Iya makanya aku cuma mau negasin aja, tapi aku juga pengen tahu. Loh, sama aja. Kenapa sih? Kristi? Enggak sih, pokoknya kalau bahas soal ibadahnya betul. Memang maksudnya pernikahan itu kan pilihan ya gitu. Terus memang ibadah, jadi nggak ada yang salah sama menikah. Tapi memang karena sepertinya sudah tidak bisa lagi menggabungkan 2 kepala jadi satu. Terus aku juga ada satu dan lain hal yang kayaknya udah nggak mau lagi dibahas karena udah terlalu lama kayaknya gitu kan. Nah, waktu menyangkut anak nih, apakah karena memang ini udah yang kedua kali, jadi kamu lebih sensitif, jadi langsung udah nggak bisa, atau justru karena ada anak ini
sudah sempat ada obrolan dulu tapi pas ngobrol nggak ketemu. Makasih Elis. Kalau memang kalau dalam masalah ini sih salah satunya mungkin juga memang karena anak gitu kan ya. Tapi memang ya ini udah jadi keputusan sih Maaf sebenarnya. sebentar, boleh hormatin guru ngaji saya di sini. Apa sih? Lu orang pada ngantrin, pegang gelasnya bukan pegang tangannya. Emang Ya kan tangannya mau ditaruh. gue bantuin tuh, bantuin. Nanti kalau udah nikah nggak boleh gitu ya. Denger. Oh, jadi Stuart itu Enggak nih, kamu jangan bikin berita. Kamu jangan bikin berita. Enggak. Lagian yang nganter minuman di rumahnya dia laki. Ngapain Stuart? Oh iya benar juga, benar karena yang antarin Nggak ada di rumah perempuan semua. Perempuan semua. Jadi emang ternyata toleransinya sebenarnya nih kalau mau tanya nih, toleransi terhadap pernikahan yang pertama sama pernikahan yang kedua besaran mana? Ini masalahnya beda soalnya. Jadi masalah yang pertama memang tidak serumit yang sekarang karena memang yang pertama kita berpisahnya sepakat sama-sama. Oke, kalau gitu. ini seperti seolah-olah kalian pisahnya nggak baik-baik ya. Terlihatnya seperti itu sih ya. mungkin. Padahal Ya memang memang iya. kemarin itu begitu, tapi sekarang memang sudah, insya Allah sih sekarang sudah ke proses untuk sama-sama bisa baik-baik gitu. Sekarang Ada nggak ini. keinginan kayak, aduh ya Allah, aku harus bertahan ini karena apa? Ya perempuan, aku Punya ingin anak punya masih kecil. anak aku mungkin butuh pelindung. Kalau untuk sampai saat ini sih pertimbangan aku pribadi ya, Bismillah ya aku masih pilih sama anak-anak sama Allah gitu. Tapi kan pasti Tapi. anak-anak loh gitu loh. Iya. Maksudnya mereka butuh sosok ayah. Betul, kalau misalnya itu pertimbangan yang sudah aku pikirkan sendiri gitu ya, dan di sini juga aku ingetin bahwa tidak ada masukan atau paksaan dari pihak manapun, karena ini pure benar-benar 100% adalah pilihan aku sendiri gitu, karena pertimbangan yang terberat adalah arsen sih gitu. Pertimbangan terberatnya adalah aku menghindari ingatan-ingatan yang terjadi sama dia sebelumnya gitu kan, terus juga ya itu sih, aku cuman selalu berpikir bahwa insya Allah aku bisa kok sama anak-anak aja. Gitu. Kamu mencoba untuk menghapus ingatan-ingatan tentang sambal itu. Benar nggak sih sambal apa sih masalah sambal? Iya, itu salah satunya sih. Salah satunya ya. Jadi itu benar ya. Iya, apain bohong. Ya, Kalau kita sebagai, kan berhubung aku udah punya anak, kadang-kadang memang orang tua tuh suka marahin anak dengan cara beda-beda. Betul. Ada yang cuma teguran, ada yang kadang-kadang pakai perbuatan gitu. Misalnya nih anak dididik sesuatu hal kayak punish and reward lah, harus dipunish biar dia Betul. ingat. Nah, apakah Risti ini tidak setuju dengan punish dan reward konsepnya, atau karena konsep ini datang dari seseorang yang mohon maaf karena bukan ayah kandung, atau si punish and reward ini sebenarnya tidak datang pada momen yang tepat gitu? kalau aku pribadi ini karena sudah di batas melebihi dari normalnya, itu sih. Kalau sudah melebihi dari normalnya dan sampai membuat anak kita itu merasa kapok dan trauma, kayaknya buat aku harus melakukan sebuah pilihan gitu Oke. sih. Mungkin itu adalah beberapa kasus, salah satu dari Salah beberapa satu, kasus yang ya. pernah terjadi di pernikahan kamu dengan Stuart. Kamu baru mempertemukan si kecil 12 Maret kemarin? Kemarin iya, setelah dia 2 bulan ya. Sebegitu marahnya sama Stuart atau gimana? Gini, dari apa yang terjadi aku rasa aku juga butuh waktu gitu ya. Maksudnya aku butuh waktu, kesiapan mentalku pun juga aku butuh untuk itu gitu. Jadi banyak siapin apa ya, aku juga harus siap gitu karena kan yang ketemu bukan cuma Arka tapi akunya pun akan bertemu sama dia gitu Iya, kan iya, gitu iya. kan. Terus juga memang setelah apa yang sudah terjadi di belakang kemarin, bener-bener aku harus lebih legowo sama diriku, lebih berusaha buat oke Ti, ini bukan kepentingan kamu sendiri, anak kamu juga punya hak gitu kan, dan ya itu takes time buat aku pribadi. Dan akhirnya aku mencabut sebuah persyaratan, tidak ada lagi persyaratan apapun. Akhirnya aku bilang ya udah, ketemu kemarin. Tapi kita akan bahas itu lagi nanti, karena sesaat lagi kita akan kehadiran ini adalah Ya, nggak seseorang. usah, nggak usah. Apa Thank you, sih? thank you. Justru acara ini kalau nggak ada dia itu nggak seger. Gua tuh nungguin dia doang. Kapan dia cuti? Biar kadang-kadang digantiin sama saya Oh, sendiri. ada apa sih? Ada apa sih? Enggak, jadi si Ayu Dewi itu suka sirikan Oh gitu. sama perempuan yang satu Kamu ini. nggak boleh sirikan. Tuh. Insya Kan Allah kamu aku cantik. ikhlas. Aku cantik, oke, aku cantik. Kalau yang ini cantik beneran nih. Siapa lagi kalau bukan Miss Sosmed. Nah, kali ini Miss Sosmed nggak mau
bedah sosmed dulu, tapi nanti ya. Tapi sekarang Miss Sosmed mau tanya sama pemirsa di rumah. Ini nanti hasilnya akan Miss Sosmed bacain. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan bercerai? Pilihan jawabannya ada 2. Apakah A, anak, atau B, orang tua? Ya, jadi semua pemirsa jangan lupa ya langsung ambil HP-nya terus nge-tweet ke @therooftop7. Isi Oke. pulsanya dulu dong, punya HP tapi nggak punya pulsa nggak bisa nge-tweet. Punya Gimana pulsa sih? kalau nggak aktifin paket juga nggak bisa nge-tweet. Nah tuh, lu jangan lawan dia lebih punya jawaban dari saudara gue, tau nggak? Ya udah, Miss Sosmed makasih banyak ya, nanti kita lihat Sama-sama. hasilnya seperti apa. Oke. Risti, kita iklan bentar ya. Buat pemirsa juga jangan kemana-mana, stay di rooftop. Rezeki yang didapatkan oleh Bella pada saat menikah. Kan banyak sekali perubahan loh dari Rezeki Bella. apa? Dari hidung berubah, mulut berubah. Ih, lu rompe deh, Gilang beneran deh. Apa? Nggak, tapi bener gak sih? Gua sih Gua biasa ngeliatnya aja. begitu soalnya. Enggak, beneran. Coba gua pegang, copot gak?